Santa Maria, ora pro nobis. Kukuruyo, ayamnya kesiangan bangunnya itu. Baik, selamat siang para bapak ibu dan ayam-ayam yang di luar. Kalau melihat umurnya, kita ini sudah orang-orang berumur. Yang paling muda siapa? Yang paling muda, yang paling belakang. Itu ada yang paling muda. Nah, frater yang paling muda. Kita orang-orang yang sudah berumur. Yang jadi pertanyaan untuk kita itu adalah, apakah kita yang sudah berumur ini juga masih perlu dididik? Masih. Meskipun kita sudah berumur, tetapi jangan lupa kita ini juga masih perlu dididik. Semua setuju ini ya? Nah, sekarang ini kita berada di bulan Maria. Maria itu sikapnya, hidupnya juga menjadi bahan mendidik. Maka kita berusaha, kita yang sadar, kita yang tadi mengaku bahwa kita ini juga masih perlu dididik. Ayo kita jadi murid. Ayo kita menjadi orang yang memang masih perlu dididik. Dan pada bulan Mei ini bahan yang kita gunakan untuk mendidik kita adalah Maria. Tadi sebelum misa saya mencermati gambar jalan salib yang ada di tempat ini. Gambar jalan salib itu dipasang secara permanen. Kapanpun selalu ada di situ. Tapi umumnya orang kurang maksimal menggunakan. Biasanya gambar jalan salib digunakan hanya kalau ibadat jalan salib. Yang berarti selama 1 tahun berapa kali? Hanya setiap Jumat ketika Prapaskah. Padahal dipasangnya terus menerus. Sayang sekali kan. Memang juga ada patung Bunda Maria. Tapi sekarang mari kita memfokuskan perhatian kita kepada gambar jalan salib. Dan kita cermati di situ Maria itu munculnya di peristiwa apa saja. Karena itu yang nanti juga akan kita jadikan sebagai bahan mendidik diri kita. Supaya gambar suci yang ada di gereja ini bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Kalau yang ada di ruangan sebelah itu jelas dimanfaatkan secara maksimal. Apa? Ada bala-bala, ada kuping, snack. Nah, itu dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kalau kita melihat gambar jalan salib, coba Maria muncul di peristiwa atau perhentian mana saja? Yesus bertemu ibunya yang keempat ya. Lalu kemudian di peristiwa mana lagi? 12. Ke-12. Apa yang ke-12? Bunda Maria di kaki salib bersama murid yang lain. Lalu ada lagi? Yang ke-14 Bunda Maria menerima jenazah. Yang ke-14 Bunda Maria menerima jenazah Yesus. Nah, kita sadar itu ya. Bulan Maria membantu kita menyadari bahwa hidup Maria, sikap Maria itu juga baik kita jadikan bahan mendidik. Mendidik kita, diri sendiri dan saudara kita. Dan kita antara lain bisa memanfaatkan perhentian-perhentian atau gambar-gambar jalan salib. Kita sudah hafal. Ada 3 kali muncul dalam jalan salib itu ya. Pertama, Yesus jumpa Maria ibunya. Yang kedua itu Maria bersama murid Yesus yang dikasih di kaki salib. Dan yang ketiga itu Maria menerima Yesus yang sudah mati di salib.
Tidak banyak, hanya 3 kan. Nah sekarang kalau 3 ini kita renungkan, mana yang paling menyentuh hati kira-kira? Jadi ibu terkesan oleh Maria yang menerima Yesus yang sudah mati. Mengapa? Ya, menerima anak kita kalau udah meninggal gimana rasanya gitu. Saya nggak tahu. Kalau bala-bala gimana rasanya saya tahu. Sedih banget. Sedih ya. Jadi ibu bisa merasakan kesedihan Maria ya. Yo nggak usah nangis. Tak hitung-hitung. Ya karena terharu ya Bu. Berarti merasakan betul. Yang lain terkesan oleh peristiwa yang mana? Sama. Saya sama. Kenapa Bu? Terharu. Iya, sedih. Sedih ya. Memang yang menyedihkan itu kadang-kadang lebih menyentuh hati ya. Bagaimana kalau peristiwa yang dialami itu bukan peristiwa yang menyedihkan, padahal itu juga peristiwa Maria. Yang biasanya menyentuh itu yang menyedihkan ya. Emang karena mungkin hidup tuh pahit ya, sepahit kopi tanpa gula. Kalau dari kelompok bapak-bapak, dari 3 peristiwa di mana Maria muncul, mana yang menyentuh hati? Pak Nemo jangan nangis, bang, belum ada yang direnungkan kok sudah nangis. Nukatilu. Yang apa itu? Yesus berjumpa dengan ibunya Maria. Mengapa Pak? Yang merasakan penderitaan yang tidak disangka-sangka. Ibunya melihat penderitaan anaknya yang gak terduga. Ya, saya sebut satu-satu ya. Maria yang ada di dalam gambar perhentian jalan salib itu juga mau kita jadikan sebagai bahan mendidik. Jadi pertama itu yang kita sadari ya. Sikap Maria itu juga mau kita jadikan sebagai bahan mendidik. Nah, di gambar jalan salib, gambar perhentian, itu ada Maria dan Yesus yang berjumpa. Yesus yang sedang memanggul salib. Ini artinya apa? Ini artinya ternyata Maria itu diam-diam juga mengikuti. Kalau para murid kan tidak ada kan? Karena semua pada melarikan diri, mencari aman. Karena para murid lupa pakai Rexona. Nah ya kan, Rexona iklannya setia setiap saat. Para murid lupa pakai Rexona, maka nggak setia. Bahkan ketika Yesus diadili di perhentian yang pertama. Tadi ada suara ayam, Mbak? Ya kan? Apa yang teringat? Petrus. Petrus menyangkal. Loh, ada ayam bunyi mengingatkan kita. Nah, jadi bahkan di perhentian pertama ketika Yesus diadili, para murid yang ada di situ menyangkal, lalu selebihnya melarikan diri, cari aman. Tapi Bunda Maria tidak. Bunda Maria setia. Maka diam-diam mengikuti, dan Yesus, oh ternyata ibu saya mengikuti. Jadi Maria itu setia terhadap Yesus. Tidak mengingkari, nggak malu meskipun anaknya menderita, meskipun anaknya diperlakukan seperti itu. Ini yang juga menjadi bahan mendidik kita. Bagaimana kita dalam situasi apapun tetap setia terhadap Yesus, tetap bersama Yesus. Maria menjadi contoh. Lalu kemudian juga muncul yang lain, yaitu Maria bersama murid yang dikasih Yesus berada di kaki salib. Dan apa yang terjadi di sana? Yesus berkata kepada keduanya, "Ibu, ini anakmu." Ini itu siapa? Ya ada Pak Nemo dan terus ya. Kita semua. Ibu, ini kita semua anakmu.
Kita oleh Yesus dijadikan sebagai anaknya Maria. Dan Maria itu dijadikan sebagai ibunya para murid, ibunya kita. Karena kemudian Yesus juga berkata, anak, ini ibumu. Ini bahan mendidik. Maria itu ibu kita. Maka kita harus dekat dengan Maria. Dan di dalam kedekatan ini kita juga harus mau dengan indah hati dinasihati, dididik oleh Maria karena ibu. Maka kita bisa merenungkan mengenai bagaimana Maria bersikap terhadap Yesus sang putra. Karena Yesus itu kan juga dididik oleh Maria. Maka kita juga baik merenungkan kira-kira kalau kita ingat peristiwa di dalam kitab suci, didikan Maria terhadap Yesus itu seperti apa? Nah, kita ini oleh Yesus dijadikan sebagai anaknya. Maka juga harus mau menjadikan didikan Maria kepada Yesus sebagai bahan didikan terhadap kita. Lalu kemudian juga ada peristiwa yang tadi mengharu biru. Memang bisa terbayang kalau dalam keluarga ada yang meninggal, siapa yang tidak nangis? Bahkan juga ada orang yang ketika melayat itu nangis, padahal bukan saudaranya. Mengapa? Waktu ditanya, kenapa kok nangis? Iya saya nangis, dia utangnya belum bayar, kok sudah meninggal, nangis. Nanti siapa yang mau bayar? Nah, Maria sedih. Tetapi yang menarik adalah ternyata nggak pura-pura. Bahwa Maria itu setia terhadap Yesus itu nggak pura-pura. Bahkan sudah mati dan matinya itu mengenaskan, disalib. Tetapi Maria tetap mau menerima. Bagaimanapun juga ini anak saya. Ini kan sikap yang bagus. Kan kadang-kadang ada orang tua yang mau mengakui, mau bercerita ke banyak orang, anaknya banyak, tapi yang diakui, yang diceritakan yang mana? Yang berhasil. Kalau anaknya gagal, dia diam. Yang diceritakan adalah anaknya yang berhasil, yang hebat. Tapi kalau anaknya gagal, dia diam. Nah, kalau semua anaknya gagal, lalu yang diceritakan anaknya orang lain yang berhasil. Anak sendiri nggak pernah. Kita belajar dari Maria. Seperti apapun ini anak saya. Seperti apapun Yesus tetap putra saya. Jadi nggak malu, mau mengakui bahkan di depan umum inilah anak saya. Nah ini kan juga bahan pendidikan. Jadi kita nggak usah minder, kita nggak usah malu. Kita juga dididik oleh Bunda Maria termasuk sikapnya terhadap anak yang oleh orang pada umumnya ini anak yang gagal. Kalau orang tuh diterima apalagi seperti apapun itu rasanya berbeda dengan kalau orang tuh ditolak. Kita cukuplah menolak angin. Kan ketika masuk angin minumlah tolak angin. Kita boleh menolak angin dengan tolak angin, tapi jangan kita menolak Yesus. Maria tidak menolak Yesus. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi bahan mendidik diri kita. Janganlah hidup kita itu memperlihatkan bahwa Katolik, tapi kok Yesusnya ditolak. Jadi cukuplah kita menolak angin dengan minum tolak angin. Para bapak dan ibu yang terkasih, itulah yang antara lain bisa kita lakukan di bulan Mei, di bulan Maria. Ingat di awal tadi, berapapun umur kita, meskipun umur kita sudah uzur, saya juga kan hanya frater yang masih remaja. Seberapapun umur kita, pada dasarnya kita ini juga
masih perlu dididik. Bunda Maria sikapnya kita jadikan bahan mendidik diri kita supaya kita semakin dekat dengan keteladanan yang diberikan oleh Bunda Maria. Tuhan memberkati. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Maria, ora